Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningratan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan segala kerendahan hati, kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucapkan segala puji syukur atas kasih anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami merasakan kehidupan yang damai, merasakan kehidupan yang tentram. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk dapat kami mengerti dengan benar tentang firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menguatkan hati setiap kami. Dan firman itu dapat tumbuh subur di dalam hati kami. Dan nantinya dapat berbuah. Dan buahnya itu dapat dirasakan oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami merasa bahwa keberhasilan kami, kesuksesan kami itu karena hasil usaha kami sendiri. Jauhkanlah kami dari kecongkakan, karena tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu rendah hati, mau melayani, mau mengasihi sesama kami. Dan kami mau menyerahkan Tuhan acara sapaan rohani pada hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita baca dan hendak kita renungkan pada saat ini terambil dari 1 Petrus 5, 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia ataupun anugerah itu seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tidak ada ceritanya air itu mengalir dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang tinggi. Kecuali kalau dipompa menggunakan mesin. Karena pada hakikatnya air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Oleh karena itu, semakin kita merendahkan diri, maka semakin banyak kita itu menampung kasih karunia Allah. Semakin banyak seseorang itu menerima kasih karunia Allah, semakin banyak orang itu menerima anugerah Allah, maka hal itu akan mendorong orang untuk semakin rendah hati, bukan malah menjadi sombong ataupun congkak. Karena Tuhan menentang orang yang tinggi hati
Allah menentang orang yang congkak. Lalu kenapa Allah menentang orang yang tinggi hati? Kenapa Allah menentang orang yang congkak? Bila kita melihat sejarah awal kehidupan manusia, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Keinginan tersebut yang menjadikan manusia melanggar firman Allah. Padahal sudah sangat jelas sekali dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan yang ke-17 demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik pelanggaran manusia terhadap firman Allah itu, dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada anggapan bahwa manusia itu bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan lebih parahnya lagi, manusia itu beranggapan bahwa ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia bisa lebih tinggi dari Allah. Maka akibatnya manusia lalu jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Allah sangat menentang orang yang congkak. Lalu bagaimana kita bisa mengenali orang-orang yang tinggi hati dan congkak? Kita bisa mengenali mereka dari perkataannya dan perilakunya. Orang yang congkak biasanya berbicara tentang dirinya yang hebat. Di antaranya menceritakan prestasi-prestasinya yang begitu luar biasa, dan seringkali juga menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya yang tiada duanya. Seolah-olah orang itu tidak membutuhkan siapa-siapa. Dan perilaku orang yang congkak itu seringkali merendahkan dan menghina orang lain, bahkan seringkali mereka menyakiti hati orang lain. Orang-orang seperti ini, mereka tidak mempunyai belas kasihan dan ia selalu bersembunyi di balik segudang alasan. Oleh karena itu, renungan kita pada hari ini kita beri tema jangan congkak. Surat Rasul Petrus yang kita baca hari ini memberikan nasihat, dan nasihat itu ditujukan kepada para pemimpin gereja, kepada para penatua, dan juga kepada kaum muda, dan tentu saja kepada kita semua pada saat ini. Kita semua ini telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini telah diberi hidup oleh Tuhan. Dan itu semua juga karena belas kasih Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, manusia tidak akan mungkin selamat. Karena pada dasarnya manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu hanya dengan pertolongan Tuhan, manusia itu dapat diselamatkan. Oleh karena itu, selama kita hidup ini, kita semua terpanggil untuk saling melayani. Kita semua terpanggil untuk saling mengasihi. Tiada tempat bagi mereka untuk menonjolkan diri pribadi. Karena setiap pelayanan kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.